perahu itu, yaitu perahu Simon, jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada Romo atau juga suster, para devosan yang saya cintai, selamat sore. Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh yang luar biasa. Yang satu, Santa Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta, dan juga tentu saja tokoh yang begitu istimewa bagi para devosan kerahiman ilahi, yakni Santa Faustina. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal itu saya menggunakan ya tentu saja kitab suci, ya, dan juga satu buku yang menarik yang saya baca, yaitu buku harian Santa Faustina. Mungkin akrab di tangan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semoga ya. Nah, Bapak, Ibu, ada dua hal yang menarik perhatian saya dari Santa Faustina dan Mother Teresa. Yang pertama, yaitu mereka tersentuh oleh Yesus. Sama seperti kita semua yang sekarang di sini, kita semua disentuh oleh Tuhan. Santa Faustina disentuh oleh Tuhan, maka kita kenal yang namanya kerahiman ilahi. Bunda Teresa disentuh oleh Tuhan, maka ia mengubah misinya dan menjadi bunda pelindung kaum miskin di Kalkuta. Petrus dalam bacaan Injil disentuh oleh Tuhan, dalam tanda kutip disentuh oleh Tuhan, sehingga tetap taat dan diangkat menjadi penjala manusia. Dan sekarang pengganti Petrus ada di dekat kita, yaitu Paus Fransiskus. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen, kalau saya bilang Kristen itu artinya orang Katolik, ya kita sebagai orang Katolik, itu sudah terbuka tidak ketika disentuh oleh Tuhan. Nah, maka saya masuk di poin yang kedua. Orang Katolik itu tidak perlu cari-cari lagi sebenarnya. Apakah saya sudah disentuh oleh Tuhan atau tidak? Baik Santa Faustina maupun Mother Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta, cara mereka ketika membiarkan diri disentuh oleh Tuhan, satu-satunya cara yakni melalui Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, besok itu adalah Jumat pertama. Mungkin di antara Anda bukan hanya Jumat pertama, tapi setiap hari bahkan dalam misa harian dan juga pasti misa hari Minggu, Anda hadir dalam Ekaristi. Maka pertanyaannya, ya, apakah saya itu mau dibuka dan disentuh oleh Tuhan, atau mohon maaf menjadikan Ekaristi yang sebenarnya sumber dan puncak menjadi sekedar ritual belaka? Santa Faustina dalam buku hariannya, ketika menulis persiapan menerima Ekaristi, dia tulis kata-kata yang indah. "Ya Tuhan, datanglah ke hatiku." Saya sebagai seorang MSC punya satu semboyan yang sangat dikenal.
Tapi kemudian agak sedikit diubah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ya Tuhan, ubahlah hatiku menjadi seperti hatimu. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sederhana. Kalau kita sudah disentuh oleh Tuhan, maka poin yang ketiga, kalau sepanjang malam seperti kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi Tuhan mengubah cara pikir kita dan kita percaya itu pasti berkelimpahan. Tuhan, kenapa ya anak cucu saya tidak berubah? Tuhan, kenapa situasi saya tidak berubah? Tuhan, kenapa saya ini rajin ikut devosa tapi hati saya tidak berubah? Tuhan, kenapa saya begini dan saya begitu? Kenapa orang lain begini dan begitu? Hari ini Tuhan menyentuh hati Anda. Tuhan mau menyentuh hati Anda terutama dalam Ekaristi, dalam devosi-devosi yang Anda buat. Jangan-jangan Tuhan sudah menyentuh hati kita, tapi kitanya yang tidak mau menyentuh hati Tuhan. Semoga sama seperti kata-kata Santa Faustina, sang Rasul Kerahiman Ilahi ini, kita juga mau berkata, Tuhan, masuklah hatiku, ubahlah hatiku, tinggallah dalam hatiku, pakailah hatiku, semoga hatiku sama seperti hatimu. Semoga bisa menjadi berkat untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertolak ke tempat yang dalam di bulan yang baru ini. Tuhan memberkati. Amin. Tolong di unmute. Bu Mahendra, unmute. Romo, Iya. sebelum doa ini kita tutup, mohon Romo berkenan untuk memberikan doa penutup dan berkat Romo. Silakan. Iya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena kami bisa memasuki bulan yang baru dengan semangat yang baru di bulan Kitab Suci Nasional ini. Semoga kami ya Tuhan para devosan kerahiman ilahi menjadikan hati kami semakin seperti hatimu. Amin. Semoga hati kami bisa berubah karena Engkaulah yang mengubahnya. Ya. Bukan masalah, bukan tantangan, bukan pergumulan, bukan pula orang-orang yang harus kami ubah, tapi pertama-tama semoga kami mau mengubah cara pikir dan terutama hati kami menjadi sama seperti hatimu. Ya Tuhan, kami siap menjadi berkat. Kami siap menjadi saluran rahmat bagi siapapun yang kami jumpai, bagi siapapun yang kami tinggal bersama di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, dimanapun kami berada. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati Terima kasih. pelayanan Romo dimanapun berada. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang terkasih,